Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat-sahabat GM, bertemu lagi bersama saya Kak Hamim Nurudin. Di sini kita akan mempelajari fisika kembali, khususnya di materi kelas 11 tentang dinamika rotasi. Sebelum masuk ke materinya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel TBB Gajah Mada agar selalu memberikan informasi dan video-video mata pelajaran yang pastinya menarik. Mari kita mulai. Untuk mengenal materi ini, coba perhatikan gambar di samping ini. Atau gambar aktivitas seperti ini. Nah, dari gambar tersebut, kita pasti sering menemuinya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ternyata itu merupakan contoh dari dinamika rotasi, khususnya pada torsi atau momen gaya. Untuk momen gaya itu sendiri, itu artinya kecenderungan gaya untuk memutar suatu benda terhadap titik porosnya. Lalu, bagaimana sih perumusan dari momen gaya itu? Mari kita bahas untuk perumusannya. Nah, untuk pembahasan awal dari momen gaya atau torsi, kita lihat untuk gambar di samping ini. Kita perhatikan di sini ada sebuah lengan yang mempunyai titik pusat P. Nah, bagaimana cara kerja dari momen gaya? Di sini kita ketahui terlebih dahulu panjang dari lengannya ini sendiri senilai R. Kemudian lengannya ini kita tarik dengan sebuah gaya senilai F. Tapi ingat, di sini antara lengan dengan gaya harus tegak lurus atau membentuk sudut siku-siku 90 derajat. Dan kemudian jika kita tarik, maka kemudian lengannya itu akan berputar. Akan seperti ini. Dan yang perlu diingat dari momen gaya atau torsi, bahwa torsi itu akan bernilai positif jika arah putarnya berlawanan arah jarum jam. Dan torsi akan bernilai negatif jika arah putarnya searah dengan jarum jam. Jika sesuai dengan gambar ini, karena ini adalah berlawanan arah dengan jarum jam, maka torsi itu akan bernilai positif. Kemudian untuk perumusan dari torsi itu sendiri, torsi itu sama dengan F dikalikan dengan R. Dan untuk torsi itu sendiri atau momen gaya itu satuannya adalah Newton meter, dan F atau gaya itu satuannya harus Newton, dan R atau panjang lengan itu satuannya harus meter. Lantas untuk kasus dalam momen gaya, bagaimana jika posisi gayanya itu ditarik tidak membentuk sudut siku-siku seperti pada sebelumnya, tapi membentuk sudut alfa seperti pada gambar. Lantas bagaimana penyelesaiannya? Ingat, di sini untuk F-nya atau gayanya harus kita proyeksikan seperti ini. Kita proyeksikan terlebih dahulu terhadap sumbu Y, dan selanjutnya kita sebut sebagai FY, atau bisa ditulis juga terhadap sumbu X-nya, atau selanjutnya kita sebut sebagai Fx. Lantas, mana yang kita pakai? Di sini yang kita pakai adalah Fy-nya. Karena apa? Fy di sini posisinya adalah tegak lurus dengan lengannya ini. Ingat, Fy ini yang tegak lurus dengan lengannya. Lantas, bagaimana untuk perumusannya? Kita bisa merumuskan seperti di bawah ini. Torsi itu sama dengan F dikali R, lengannya tadi, tinggal ditambahkan dikali dengan sin alfa. Alfanya dari mana? Alfanya dari sudut apit antara lengannya dengan gayanya. Dan kemudian dari Fy ini kita putar menuju titik pusatnya. Ingat aturan pemutaran torsi tadi, bahwa jika torsi itu berputar berlawanan arah jarum jam, maka torsinya nanti akan bernilai positif. Dan jika torsi itu berputar searah jarum jam, maka torsi itu akan bernilai negatif. Nah, untuk kasus penyelesaian dari momen gaya, kalau jika kalian bertemu soal untuk gayanya yang jumlahnya lebih dari 1, bagaimana penyelesaiannya? Kita coba selesaikan bersama. Yang perlu diperhatikan dalam pengerjaan momen gaya ini adalah letak di mana titik pusatnya. Di sini kita perhatikan ada titik P sebagai titik
pusat. Dan kemudian yang kita perhatikan, berapa jumlah gaya yang bekerja pada lengan ini. Di sini terdapat F1, F2 dengan F3. Jadi terdapat 3 gaya yang bekerja dalam lengan ini. Dan kemudian kita perhatikan terlebih dahulu, di sini antara F1 dengan lengannya membentuk sudut 37 derajat. Nah, tadi kan jika sudutnya tidak siku-siku, harus kita proyeksikan terhadap sumbu Y-nya. Dan hasilnya menjadi seperti ini. Yang selanjutnya kita sebut sebagai F1Y. Lalu kita kemudian menentukan arah putarnya. Arah putarnya menuju titik pusatnya. Kita putar menuju titik pusatnya. Nah, di sini karena F1Y kita putar menuju titik pusatnya searah dengan jarum jam, nantinya torsi yang bekerja di F1 nantinya akan bernilai negatif. Kita kasih tanda negatif dulu di sini. Kemudian kita berpindah ke F2. F2 kita perhatikan arah gayanya. Arah gayanya ke atas. Otomatis kita putar menuju ke titik pusatnya. Kita putar menuju ke titik pusatnya. Nah, karena dia ke atas, jadi memutarnya caranya seperti ini. Kemudian kita perhatikan di sini arahnya berlawanan arah dengan jarum jam. Maka torsinya nanti akan bernilai positif. Dan kemudian untuk gaya yang terakhir di F3, di sini arah gayanya seperti ini dan kita lihat di sini sudah siku-siku ya. Lalu kemudian kita putar menuju ke titik pusatnya. Nah, kalau kita putar menuju ke titik pusatnya, maka dia akan searah jarum jam. Jika searah jarum jam, maka torsinya akan bernilai negatif. Nah, di sini kita bisa merumuskan seperti ini. Torsi 1 untuk yang ini, torsi 1 sama dengan F1Y karena yang kita gunakan yang membentuk sudut siku-siku dan yang siku-siku adalah F1Y, kita gunakan F1Y. Dikali dengan R1. Nah, R1-nya itu jarak antara titik pusat sampai dengan F1Y-nya. Jadi ini untuk R1-nya dikali dengan sin alfa. Nah, di sini kenapa kok dikalikan dengan sin alfa? Karena dia membentuk sudut 37 derajat. Kemudian untuk torsi 2 bisa kita rumuskan dengan F2 dikali dengan R2. Untuk R2 itu jarak antara gaya F2 ini sampai ke titik pusatnya. Jadi ini adalah R2-nya. Jika ini tadi adalah R1 dan ini adalah R2. Cukup seperti ini. Kemudian untuk torsi 3 kita bisa menuliskan F3 dikalikan dengan R3. Lantas R3-nya seberapa? Di sini adalah R3. Jadi R3 itu jarak antara titik pusat sampai gaya yang ketiga sejauh ini. Ini yang selanjutnya kita sebut sebagai R3. Selanjutnya jika kita hitung masing-masing dan sudah ketemu angkanya, lalu kita bisa menjumlahkan untuk torsinya. Nantinya berlaku seperti ini. Sigma torsi itu sama dengan torsi 1 ditambah dengan torsi 2 ditambah dengan torsi 3. Selanjutnya kita coba untuk memasukkan angkanya. Nah, kita coba untuk mensubstitusi angka-angka dari perumusan seperti ini. Kita mulai dari torsi 1 dulu. Torsi 1 sama dengan F1Y. Di sini antara F1Y, F1 kita lihat nilainya adalah 12 dikali dengan R1. R1 di sini 20 cm. Cm harus kita rubah menjadi meter. Jadinya hasilnya adalah 0,2 dikalikan dengan sin alfa. Sin alfanya di sini 37 derajat. Jadi kita tuliskan sin 37 derajat. Dan kita tulis ulang dulu 12 dikali 0,2 dikali hasilnya sin 37 itu adalah
0,6. Nah, dari sini sudah terlihat hasilnya. Hasilnya berapa? Di sini kalau kita kalikan, hasilnya itu adalah 1,44 Newton meter. Nah, kita cek terlebih dahulu. Di sini karena torsi 1 itu bernilai negatif, berarti dari awal kita harus sudah menambahkan simbol negatif. Negatif di sini sebagai arti bahwa jika torsi searah jarum jam, maka dia akan bernilai negatif. Selanjutnya kita masukkan torsi 2. Torsi 2 di sini tinggal F2 dikalikan dengan R2. F2-nya mempunyai nilai 4 Newton. 4 dikali R2-nya. Nah, R2 di sini 20 cm, kita rubah menjadi meter, menjadi 0,2 dan hasilnya adalah 0,8 Newton meter. Kita cek dulu untuk nilainya apakah positif atau negatif. Di sini karena berlawanan arah jarum jam, dia bernilai positif. Jadi positif biarkan seperti ini. Selanjutnya untuk torsi 3 sama dengan F3 dikali dengan R3. F3-nya kita mempunyai nilai 8 dikalikan dengan R3. R3 berarti jaraknya antara titik P sampai gaya F3 ini. Berarti di sini ada 20 cm dengan 40 cm. Totalnya adalah 60 cm. Jadi kalau kita rubah ke meter, hasilnya adalah 0,6. Kita kalikan saja hasilnya, berarti di sini kita memperoleh nilai 4,8 Newton meter. Lalu kita cek lagi, karena dia berputarnya itu searah dengan jarum jam, maka di sini torsinya bernilai negatif. Nah, kita sudah mempunyai torsi 1, torsi 2, serta torsi 3. Kemudian untuk yang terakhirnya, menghitung sigma torsinya, berarti kita masukkan saja nilainya adalah negatif 1,44 ditambah 0,8 ditambah, di sini dikurangi 4,8. Dan di sini hasilnya adalah negatif 5,44 Newton meter. Nah, tidak usah bingung kalau ada tanda negatif di sini. Ingat bahwa dalam torsi ini tanda negatif itu merupakan arahnya. Berarti jika tandanya negatif untuk lengan ini berarti berputar searah jarum jam. Bisa kita tambahkan nantinya jika bertemu soal itu bingung apakah perlu tanda negatif atau tidak. Itu tidak usah bingung, yang penting angkanya. Tanda negatif itu hanya menandakan suatu arah. Ingat aturannya bahwa torsi itu akan bernilai positif jika berlawanan arah jarum jam, dan torsi akan bernilai negatif jika searah dengan jarum jam. Sekian dulu untuk pembahasan mengenai dinamika rotasi khususnya pada torsi atau momen gaya kali ini. Jangan lupa cek video-video lainnya yang menarik dan pastinya bermanfaat untuk kalian. Saya Hamim Nuruddin, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.